Mahir di berbahasa Inggris bersama Marcellus Rantetana. Sesi 2 tentang sentence. Kita sudah lihat bahwa alfabet dan digit bersama-sama membentuk words. Ini kita bahas dalam sesi 1. Words selanjutnya akan membentuk sentence. Ini yang kita bahas dalam sesi 2 ini. Sentence atau kalimat ada beberapa jenis. Yang pertama, statement, kalimat pernyataan. Kedua, question, kalimat pertanyaan. Yang ketiga, positif, jadi kalimat positif. Keempat, kalimat negatif atau negatif. Aktif, kalimat aktif. Dan kalimat pasif. Sentence atau kalimat adalah rangkaian kata yang mempunyai makna, yaitu aspek semantik, dan sesuai aturan tata bahasa atau grammar, yaitu aspek sintaks. Sentence atau kalimat terdiri dari dua komponen, yaitu subjek atau subjek dan predikat atau predikat. Subjek bisa terdiri dari noun atau pronoun, sedangkan predikat terdiri dari verb atau kata kerja. Nah, misalkan kita mengambil dua noun, yaitu birds dan the baby, the bayi, dan dua verb, yaitu fly dan cried, menangis, berteriak. Dari sini kita bisa membentuk dua sentence atau dua kalimat, yaitu yang pertama birds fly dan the baby cried. Bisa membentuk kalimat lain, misalnya the baby fly. Ini secara grammar benar, tetapi tidak punya makna. Karena itu tidak dapat dikatakan sebagai suatu sentence. Sekarang kita lihat bentuk sentence yang kedua, yang juga terdiri dari subjek dan predikat, dan di mana subjek terdiri dari noun atau pronoun, namun predikat terdiri dari dua komponen, yaitu verb dan direct object. Kalau kita mengambil noun adalah birds dan babies, dan verb kita mengambil dua kata eat dan wear. Eat, makan, dan wear itu adalah mengenakan. Dan direct object kita mengambil dua words juga, body dan socks. Socks adalah kaos kaki. Maka kita bisa membentuk dua kalimat, yaitu birds eat paddy dan babies wear socks. Burung makan padi dan bayi menggunakan kaos kaki. Seperti tadi kita bisa membentuk kalimat lain, misalnya birds eat socks. Ya, secara grammar, tata bahasa itu benar, tetapi secara semantik tidak ada maknanya. Kalau kita bandingkan kalimat dalam diagram 1 dan kalimat dalam diagram 2, perbedaannya adalah adanya direct object dalam diagram 2. Hal ini disebabkan karena perbedaan kata kerja. Kata kerja fly dan cried ini masuk dalam kelompok intransitif yang tidak memerlukan objek penderita seperti yang kita lihat dalam sesi pertama. Sedangkan eat dan wear dalam diagram 2 ini termasuk dalam kelompok kata kerja transitif yang membutuhkan direct object atau objek penderita, dalam hal ini paddy dan socks. Keempat kalimat ini adalah simple sentence atau independent clause. Ada 4 bentuk simple sentence. Yang pertama, one subject dan one verb, atau satu subjek dan satu verb. Yang kedua, two subjects dan one verb, atau dua subjek dan satu verb. Yang ketiga, one subject dan two verbs, atau one subject dan satu verbs. Yang keempat, two subjects
dan two verbs. Mari kita lihat contoh kalimat untuk masing-masing bentuk. Yang pertama, bentuk one subject dan one verb. Di sini kita berikan dua kalimat, yaitu the baby cried, dogs eat meat. Nah, coba kita identifikasi yang mana subjek, yang mana verb, predikat, pekerja, dan yang mana direct object kalau ada. Dalam kalimat yang pertama, subjek adalah baby dan verb adalah cried. Dalam kalimat kedua, subjek adalah dogs dan kalimat kedua adalah dan verb adalah eat dan direct object adalah meat karena eat adalah transitive verb. Sekarang kita lihat bentuk two subjects and one verb. Sini diberikan juga dua kalimat, birds and airplanes fly, dogs and cats eat meat. Nah, dalam kalimat yang pertama kita lihat birds dan airplanes adalah subject dan verb adalah fly. Dalam kalimat yang kedua, dogs dan cats adalah subject dan eat adalah verb dan meat adalah direct object karena eat transitive. Sekarang kita lihat bentuk yang one subject dan two verbs. Kita berikan juga dua kalimat. Yang pertama, babies sleep and cry most of the time. Yang kedua, my father walks and runs every morning. Dalam kalimat yang pertama, subjek adalah babies dan verb adalah sleep and cry. Ini intransitive karena itu tidak punya direct object. Dalam kalimat yang kedua, my father, subjek, walks, verb, dan runs, verb. Keduanya intransitive karena itu tidak memerlukan direct object. Kita lihat bentuk yang keempat, yaitu two subjects and two verbs, jadi dua subjek dan dua kata kerja. Berikan juga dua kalimat di sini, yaitu Tommy and Jane are eating rice and drinking coffee. Yang kedua, my brother and I study English and do homework. Kita lihat subjek di sini adalah Tommy dan Jane. Sedangkan verbs yang juga dua yaitu eating dan drinking. Karena kedua kata kerja ini adalah transitive, maka masing-masing mempunyai direct object yaitu rice untuk eating dan coffee untuk drinking. Untuk kalimat kedua, subjek adalah my brother dan I. Sedangkan verbs adalah study dan do. Karena kedua verb ini adalah transitive, maka masing-masing mempunyai direct object atau objek penderita yaitu English dan homework. Sekarang kita lihat bentuk kalimat yang lain, yaitu compound sentence atau kalimat majemuk. Secara definisi, compound sentence adalah dua atau lebih independent clauses yang dihubungkan dengan coordinating conjunction atau kata penghubung. Coordinating conjunction ada 7, yaitu and, or, for, ini untuk, nor, juga tidak, but, tetapi, yet, namun, so, dan demikian. And adalah dan or adalah atau. Berikut kita berikan beberapa contoh kalimat majemuk dengan coordinating conjunction. Yang pertama, Tommy studied and Jimmy slept. Sini kedua kalimat ini masing-masing bisa berdiri sendiri, tapi dihubungkan oleh kata penghubung and. Tommy belajar dan Jimmy tidur. Yang kedua, I love hockey, but I hate cold hockey rinks. Dua kalimat ini bisa berdiri sendiri, tetapi dihubungkan oleh kata penghubung but.
Saya menyukai hoki, tetapi membenci ring hoki yang dingin. Yang ketiga, I hate cold hockey rinks, yet I love hockey. Saya benci ring hoki yang dingin, namun menyukai hoki. Kita lihat kalimat 2 dan ketiga, ini kedua kalimat yang dihubungkan bertentangan dalam makna. Lebih kuat pada kalimat yang kedua pertentangannya dan dibandingkan dengan pertentangan yang ada dalam kalimat yang ketiga. Contoh berikut adalah I love cold hockey rinks, so I sign up for hockey. Saya menyukai ring hoki, karena itu saya mendaftar untuk hoki. Jadi kalau kita lihat di sini hubungan antara keduanya adalah yang kedua adalah akibat dari kalimat yang pertama yang dihubungkan dengan so, dengan demikian. Kalimat yang berikut adalah I don't like hockey, nor do I like cold hockey rinks. Saya tidak suka hoki dan juga tidak suka ring hoki yang dingin. Ya. Dua kalimat yang bisa berdiri sendiri, keduanya negatif. Sekarang kita akan berlatih menyusun kata-kata menjadi kalimat simple atau compound. Yang pertama, eat tiny every morning rice. Yang perlu kita identifikasi adalah subject, verb, direct object, dan conjunction. Kita lihat, subject adalah tiny, verb adalah eat, direct object adalah rice, sehingga kalimat yang terbentuk adalah Tiny eat rice every morning. Yang kedua, every Saturday Donnie and Daddy run swim. Di sini kita lihat ada dua subjek, yaitu Donnie dan Daddy. Ada dua verb, yaitu runs dan swim. Dan demikian ini adalah kalimat compound dengan coordinating conjunction and. Dan kalimat yang terbentuk adalah Donnie runs and Daddy swims. Berikut kita berikan beberapa susunan serupa. Yang pertama, football loves Donnie. Subject Donnie, verb loves, football direct object, kalimat yang terbentuk Donnie loves football. Kedua, Tati singing, dancing, and laughs. Subject Tati, verb loves, ada dua direct object yaitu singing dan dancing. Kalimat yang terbentuk adalah Tati loves singing and dancing. Yang ketiga, subjek adalah Jack, verb ada dua yaitu swims dan runs. Dan dengan demikian kalimat yang terbentuk adalah Jack swims or runs every day. Yang keempat adalah Tono, Tini, and hate dancing. Kita lihat ada dua subjek yaitu Tono, Tini, dan satu verb yaitu hate, dan dancing adalah direct object. Kalimat yang terbentuk Tono and Tini hate dancing. Kita lihat empat kalimat di atas adalah simple sentence, seperti contoh yang kita sudah lihat sebelumnya. Sekarang yang kelima, kita lihat Johnny football hates but likes he hockey. Di sini ada dua subjek yaitu Johnny dan he. Ada dua verb yaitu hates dan likes. Yang keduanya transitive. Dan demikian ada dua direct object yaitu football dan hockey. Dan conjunction but. Karena ini adalah compound sentence. Kalimat yang terbentuk Johnny likes football but he hates hockey. Tini basketball hates the noise she yet plays. Sini kita lihat ada dua juga subjek yaitu Tini dan she. Ada dua verbs yaitu hates dan plays. Karena keduanya transitive, maka ada dua direct object yaitu basketball dan the noise yang digabungkan oleh conjunction yet. Kalimat yang terbentuk Tini plays basketball but she hates the noise. She swim every day I join so I the swimming club. Di sini kita lihat ada dua subjek yaitu I dan I.
ada dua verb, yaitu swim dan join. Di sini kita lihat join adalah transitive yang punya objek, direct object, the swimming club. Dan ini adalah compound kalimat dengan coordinating conjunction so. Kalimat yang terbentuk, I swim every day, so I join the swimming club. Demikianlah sesi kedua kita. Pada sesi berikut, kita akan mempelajari noun dengan berbagai aspeknya. Terima kasih.